datang bersimpu di hadapan tatamu, memandang wajahmu, mengagumi kebesaranmu. Terdengar nyanyian malaikat berseru, sujud menyembahmu, berikan pujian, hormat, kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan.
Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita masih terus membahas fokus kita tahun 2026. Nah, Saudara, hari ini kita mau secara khusus, walaupun membahas tentang fokus kita, tetapi kita mau mempertajamnya dengan kita membahas tentang bagaimana kita menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah, Saudara, kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kita melihat apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini, sungguh, Saudara, kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena itu, Saudara, kita harus siap menghadapi masa sukar di zaman akhir ini. Nah, Saudara, kita sudah dengar tentang kabar perang, dan Saudara, tentu ini, Saudara, mengakibatkan hidup semakin sukar. Ya, kita menghadapi kesulitan ekonomi, ya, kita mengalami goncangan politik, goncangan alam, Saudara, bencana dan sebagainya. Dan Saudara, itu menyebabkan hidup manusia semakin sukar. Nah, bagaimana Saudara kita menghadapinya? Hari ini saya ingin mengajak kita melihat, Saudaraku, di dalam sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Petrus, ya, tentang zaman akhir ini. Nah, saya mau bacakan, Saudaraku, 4 ayat ini dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Saudara, Petrus menubuatkan bahwa, Saudara, ya, akan ada masa di mana, Saudaraku, penderitaan yang sangat besar akan dialami di akhir zaman. Ya, karena itu, Saudaraku, ya, Petrus memberikan nasihat apa yang terutama yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa sukar sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Saudara, kalau kita melihat 4 ayat ini, Saudara, ya, dan ayat-ayat di dalam konteksnya, Saudara, kita bisa melihat ada 3 hal yang menyebabkan orang Kristen tidak siap menyambut kedatangan Tuhan di masa sukar ini. Ya, Saudara, apa 3 hal itu? Nah, yang pertama, kalau Saudara perhatikan ayat yang ke-7, ya, banyak orang nanti pada akhir zaman, Saudara, karena masa sukar ini, karena era globalisasi ini, karena, Saudaraku, era informasi ini, banyak orang gagal berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita gagal berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, kita nggak siap ketika Tuhan Yesus datang. Saudara, itu sesuai dengan firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan, Saudara. Kita harus berdoa supaya kita dapat luput dari masa yang sukar yang akan datang, ya, akan dihadapi oleh semua orang di bumi ini. Nah, jalan keluarnya adalah berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Itu yang pertama, Saudaraku. Yang kedua, ya, banyak orang nanti gagal saling mengasihi sehingga, Saudara, mereka terluka dan kasih menjadi dingin. Nah, Saudara, itu ada di dalam ayat yang ke-7, 8 dan ayat yang ke-9. Nah, ini sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus bahwa, Saudaraku, pada akhir zaman akan banyak orang yang, Saudara, akan murtad. Nah, kata murtad di situ adalah terluka. Kan terluka dan saling membenci, saling menyerahkan,
dan akhirnya disesatkan oleh ajaran sesat. Dan bukan hanya itu, saudara, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau saudara kasihnya dingin, ketika Tuhan Yesus datang, saudara nggak siap menyambut kedatangannya, saudara. Atau mungkin ada yang sudah disesatkan oleh ajaran sesat. Atau mungkin saudaraku ya saling membenci, ya, dan saudara tidak siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, hal yang ketiga dikatakan saudara di sini ada di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya, banyak orang nanti saudara gagal tertanam dalam rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan dengan segala karunia yang diberikan kepadanya. Saudara, pada akhir zaman Tuhan sebelum datang, dia mau rumahnya jadi. Dia mau, saudaraku, rumahnya jadi. Itu adalah, saudaraku, sasaran Tuhan Yesus datang. Dia mau menjemput pengantinnya yang siap. Ya, dia mau, saudaraku, ya, memiliki tubuh Kristus yang dewasa mencapai kepenuhannya. Dia mau punya keluarga yang dibangun sehingga menjadi keluarga yang luar biasa, yang saudaraku adalah tempat kediaman Tuhan. Ya, dia juga mau, saudaraku, ya, mempunyai rumah yang dibangun sehingga, saudaraku, ya, Tuhan dapat berdiam di situ. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kalau kita tidak tertanam di dalam rumah Tuhan dan kita tidak, saudara, sungguh-sungguh ya membangun rumah Tuhan, dibangun menjadi rumah Tuhan, ya, maka kita nggak siap, saudaraku, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang tidak ada dalam rumah Tuhan, tidak membangun rumah Tuhan, tidak dibangun menjadi tempat kediaman rumah Tuhan, orang itu akan tertinggal ketika Tuhan datang, tidak siap. Ini sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan 25. Nah, saudara, ini 3 hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Ya, karena itu, saudara, ya, hari ini saya khusus mau membahas, saudara, ya, poin yang pertama dulu. Ya, yaitu apa, saudaraku? Bagaimana supaya kita nggak gagal berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, nah, kita mau lihat hari ini, saudaraku. Jadi poin yang pertama. Jadi kalau kita mau, saudaraku, menghadapi masa sukar di akhir zaman ini, saudara, kunci utamanya adalah doa. Ya, berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, nah, kembali ini ayat kita sudah pernah baca, tapi saya mau memperdalam supaya kita siap, saudaraku, ya, menghadapi masa yang sukar ini. Ya, dikatakan begini, saudara, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, kata berdoa di sini, saudara, di dalam bahasa aslinya adalah proseuchomai. Ya, proseuchomai, kalau kita belajar kata ini, saudara, ya, itu punya arti interaksi muka dengan muka, di mana manusia menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Ya, jadi proseuchomai itu boleh dikatakan coram Deo, saudara. Kita berdoa di hadirat Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya, nah, ini doa yang Tuhan mau, saudara. Banyak orang berdoa, tapi doanya tidak, saudaraku, ya, di hadiratnya sesuai dengan kehendaknya. Banyak orang berdoa, saudara, hanya sekedar agamawi. Doa hanya sekedar, ya, kebiasaan. Doa hanya sekedar hafalan. Bukan, saudara. Doa yang Tuhan mau adalah kita berjumpa dengan Dia
di hadiratnya, saudara, dan kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Ya, saudara, itu doa yang Tuhan mau. Ya, kita praktekkan. Nah, bagaimana kita bisa mempraktekkan doa yang demikian, saudara? Nah, kalau kita mau praktekkan doa yang demikian, kita mesti tenang. Nah, supaya kita bisa tenang, saudara, kita mesti menguasai diri kita. Makanya ayat ini bilang, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita mau proseuchomai, kita mesti tenang. Nah, Petrus sudah bernubuat, saudara, 2000 tahun yang lalu, bahwa pada akhir zaman banyak orang nanti nggak bisa berdoa, nggak bisa proseuchomai. Ya, kenapa, saudara? Karena nggak tenang. Ya, nah, kenapa nggak tenang? Karena kita hidup di era globalisasi dan saudaraku, era informasi. Ada banyak sekali, saudaraku, distraction, gangguan-gangguan yang membuat kita nggak tenang. Tuhan mau kita punya pikiran yang tenang. Karena itu, saudara, untuk bisa berdoa, kita mesti tenang. Ya, jangan diganggu oleh gangguan-gangguan yang, saudara, datang dari media sosial. Ya, itu banyak sekali, saudaraku. Kita mesti, saudaraku, kuasai diri kita. Ya. Nah, makanya seperti yang Yesus ajarkan, saudara, saya pernah singgung ini, kalau kita berdoa, kita disuruh masuk ke kamar tameon. Itu bukan kamar secara jasmani, lebih bersifat rohani sebenarnya. Kamar itu adalah hadirat Allah yang ada di dalam diri kita, saudara. Ya, di situ tempat kediaman Tuhan. Kita masuk, saudaraku, ke hadiratnya. Ya, nah di situ, saudaraku, di hadirat Tuhan itulah ya kita berjumpa dengan Dia. Ya, kita disuruh tutup pintu. Nah, jangan ada gangguan-gangguan dari luar, saudara. Ya, gangguan di pikiran kita yang membuat kita nggak konsentrasi, nggak bisa berdoa. Nah, kemudian, saudara, sesudah itu kita diajarkan berdoalah kepada Bapa di tempat tersembunyi itu. Nah, kita mesti tenang, saudara, belajar tenang. Nah, tapi nggak cukup, saudara. Ya, kita walaupun belajar tenang, saudara, tapi ya kita harus tahu bagaimana dan apa yang kita mesti doakan. Nah, kita harus jujur, saudara. Sementara kita masih di dunia ini, hidup di dalam tubuh ini, kita banyak kelemahan-kelemahan. Ya, apalagi dalam menghadapi tantangan di masa akhir zaman ini, saudara. Ada masa yang begitu sukar. Hidup ini begitu berat, saudara. Ya, kita berat sekali, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi, saudaraku, masa sukar, ya, yang tadi saya sebut, saudaraku, kesulitan-kesulitan, ya, belum lagi, saudaraku, ada penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung, saudaraku, ya, hidup ini nggak mudah di akhir zaman, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa melewati masa sukar ini, saudara? Nah, kita bersyukur, saudaraku, ya, di dalam, saudara, ya, saya bacakan dalam Roma pasal 8 ayat 26 ya sampai 27. Dikatakan begini, saudara, Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan, tetapi Roh-Nya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh Roh-Nya ketika Roh itu menaikkan doa bagi kita, umat yang sudah disucikan Allah.
permohonan Allah itu selalu sesuai dengan kehendak Allah ya sendiri. Nah, saya bacakan tadi Roma 8 26 sampai 27 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus siap menolong kita. Karena waktu kita menderita, saudara, kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, saudara. Ya, kita tidak tahu ya apa yang kita mesti doakan. Ya, karena kita sedang, saudara, ada dalam masa sukar, masa penuh penderitaan, saudara. Ya, karena itu Roh Kudus menolong kita. Jadi di masa zaman akhir ini, saudara, kita perlu minta pertolongan Roh Kudus. Karena nanti Roh Kudus sendiri yang berdoa di dalam diri kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini, saudara, memang ada dua tafsiran. Ada orang yang berkata, oh itu keluhan-keluhan tidak terucapkan, artinya nggak keluar dari mulut, di dalam hati aja. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saya cenderung ya tidak setuju dengan tafsiran yang pertama ini. Saya lebih cenderung ya, saudara, tafsiran yang kedua yang kita di Abalov kita percayai, saudara, yaitu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini, saudara. Maksudnya tidak terucapkan ya dalam bahasa yang dapat dimengerti. Ya, kalau kita lihat di sini TSI bilang begitu, saudara. Jadi ada keluhan yang keluar bisa terdengar, saudara, tapi dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh bahasa manusia. Ya, ini bukan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Berarti bahasa apa, saudara? Bahasa roh. Ya, berkaitan sama bahasa roh. Ada keluhan-keluhan, groaning, saudara. Ya. Nah, sebab katanya, saudaraku, kita dalam penderitaan, kita mengeluh, segala makhluk mengeluh, menantikan di mana, saudaraku, pernyataan anak-anak Allah. Ya. Nah, demikianlah Roh Kudus, saudara, berdoa supaya kita apa, saudaraku? Lewat keluhan-keluhan itu dia bersyafaat kepada Allah Bapa. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa melewati masa sukar ini. Supaya kita bisa, saudara, menghadapi ya kesulitan, penderitaan, ya. Dan apa saja yang terjadi, saudara, ayat berikutnya, ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kebaikannya apa? Ayat selanjutnya bilang, yaitu untuk apa? Kita diubah semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi puji Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, penderitaan, apapun kesulitan, apapun ya, saudara, masa sukar, apapun yang kita hadapi di akhir zaman, ketika kita berdoa dalam roh, ketika kita ya izinkan Roh Kudus, saudaraku, berdoa di dalam diri kita, dan salah satunya yang akan keluar adalah keluhan-keluhan yang, saudaraku, tak terucapkan dalam bahasa manusia, tapi dalam bahasa roh, saudara. Waktu kita berbahasa roh, puji Tuhan, saudara, kita sebenarnya sedang ya bekerja sama di mana Roh Kudus berdoa di dalam kita, ya, dan kita sama-sama, saudaraku, ya, Roh Kudus berdoa di dalam kita, ya, dan melalui kita, saudara, sehingga doa syafaat yang demikian mempersiapkan kita bisa menghadapi, saudaraku, tantangan apapun yang kita sedang hadapi. Ya, saya pernah mengalami, saudara, ya, ketika masa COVID-19, saudaraku, saya terkena COVID-19 dan begitu menderita, saudara. Saya masuk ICU, ya, dan waktu itu saya hampir meninggal dunia. Dokter sudah memanggil keluarga saya, ya, dan juga penatua, dan menyampaikan bahaya sekali karena saturasi saya
turun sampai saudaraku ya angka 60. Kalau 50 saudaraku saya meninggal dunia. Game over. Ya. Nah, waktu saya dalam kondisi yang begitu berat, saudara. Bayangkan selama kira-kira 12 hari saya saudaraku hampir jarang tidur. Satu hari itu bisa tidur mungkin hanya saudaraku setengah jam atau 1 jam. Begitu berat, begitu penuh penderitaan, serangan-serangan saudaraku ya dari segala arah, roh, jiwa dan tubuh saya saudaraku. Ya begitu berat. Ya waktu itu saudaraku saya begitu menderita. Ya secara tubuh juga menderita. Ya nggak bisa tidur saudara, batuk terus. Ya hampir 24 jam batuk, bayangin saudara. Saya begitu berat. Nah, waktu itulah saudara, Tuhan ingetin ini. Ya, kamu berdoa dalam roh. Ingat, Roh Kudus menolong kamu. Ya, dia penolongmu. Saya mulai, saudaraku, berdoa dalam roh. Tiba-tiba Roh Kudus pimpin, saudara. Ya, saya bisa mulai bersyukur, memuji, menyembah Tuhan selama 4 jam, saudara. Ya, Roh Kudus mulai saudaraku ya menolong saya. Dan setelah 4 jam memuji, memuliakan Tuhan, diakhiri dengan 1 jam terakhir, mulai Roh Kudus mengambil alih saudara. Saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang begitu saudaraku dalam, yang saya belum pernah ucapkan. Itu seperti erangan yang dari dalam, seperti keluhan-keluhan. Ya, saya berdoa saudaraku terus dalam bahasa roh itu. Dan di akhir 1 jam itu saudara, tiba-tiba ya Tuhan ajar saya. Tuhan bilang, kamu hentikan ya batuk ini dan praktekkan iman yang memindahkan gunung itu. Saya mulai praktek dalam nama Yesus, batuk engkau berhenti. Ya, semua penyakit COVID-19 ini ya dalam nama Yesus, virus corona ini engkau disingkirkan. Ya, dalam nama Yesus saya berdoa demikian saudara. Ya, berhenti batuk itu. Tapi belum berhenti saudara. Saya doa lagi, sekali lagi Tuhan bilang ya, saya tengking saudaraku, belum berhenti. Kira-kira setelah di atas 12 kali saudara, ya, saya tengking saudaraku, tiba-tiba berhenti. Dan sejak itu sampai sekarang, saya nggak batuk seperti itu lagi saudara. Dan tiba-tiba saturasinya saudaraku, ya, habis saya tengking itu saudara, saya bisa tidur. Saya bisa tidur nyenyak saudara. Dan setelah itu hari berikutnya saudara, dokter datang, dia kaget, saturasi saya langsung naik sampai 92 normal. Dan hari itu juga saudara, ya, saya saudara mulai dipindahkan ke ruangan yang biasa. Ya, tidak lagi di ICU, dan 3 hari kemudian saya sudah pulang dan saya mengalami kesembuhan saudara total. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, itu karena saudara apa? Tuhan beri saya kekuatan bisa melewati masa sukar itu. Kemarin saudaraku ada jemaat ya di Amerika, jemaat di Abalov, dia sakitnya sangat berat saudaraku. Ya, dia orangnya sungguh-sungguh sebenarnya cinta Tuhan. Tapi dia memang saudara ya, sebelum percaya Tuhan, dia itu punya penyakit yang udah nggak bisa sembuh, saudara. Ya, dokter bilang ini nggak bisa sembuh. Dan penyakitnya banyak sekali, saudara. Ya, nah, dia walaupun sudah percaya Tuhan, dia masih menderita dalam beberapa hal ini, saudara. Nah, kemarin, saudara, ya, dia cerita sama kami bahwa dia begitu berat mengalami, dia nggak bisa tidur selama 1 bulan, saudara. 1 bulan, ya, dan kami membesuk dia, kami mendoakan dia, saudara, ya, dan waktu mendoakan dia, Tuhan ingetin saya, ajarin dia Roma 8:26 ini, ya, saya sharing sama dia, saudara, saya bilang, kamu serahkan diri kamu, ya, penderitaan apapun, ya,
Roma 8 ini. Ya, kalau kamu praktekkan, kamu akan diberi kekuatan karena Roh Kudus sendiri berdoa di dalam kamu dan membuat kamu mampu melewati ya masa sukar ini, penderitaan yang kamu alami ini. Ya, sakit bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan saudaraku lewat sakit itu karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Ya, supaya kamu makin serupa dengan Kristus. Kamu mampu menghadapi tantangan ini. Bukan hanya itu, kamu bisa mengalami ya semakin berubah serupa Kristus. Dan tidak ada yang sanggup memisahkan kamu dari kasih Kristus, saya bilang. Ya, dan kamu lebih dari pemenang. Itu Roma 8. Ya, itu konteksnya. Saya ceritain dia. Dia mulai praktek, saudara. Dia sudah dapat bahasa roh, tapi dia nggak pernah praktek bahasa roh. Sejak itu dia mulai tiap hari dia berbahasa roh. Saudara, 1 bulan kemudian kami ketemu dia. Ya, kemarin saya berkhotbah di Abalef. Dia cerita, Pak Edi, mukanya saudaraku begitu bercahaya, saudara. Mukanya begitu sukacita. Dia bilang, Pak Edi, saya 1 bulan nggak bisa tidur, Pak Edi. Tapi sejak saya berbahasa roh, saya praktek Roma 8:26 ini. Roh Kudus berdoa ya di dalam saya, ya bersama dengan saya bersyafaat. Ya, saya berbahasa roh, Pak Edi. Dahsyat, Pak Edi. Saya bisa tidur sampai sehari itu 7 sampai 8 jam. Nyenyak, Pak Edi. Dan saudara, sakit-sakitnya saudaraku mulai dia ngalamin ya, dia belum dinyatakan sembuh, saudara, ya total, tapi saudaraku dia bisa menghadapi sakit itu. Dia bisa, saudaraku, begitu sukacita, dan dia, saudaraku, bisa tidur, dan dia bisa, saudaraku, menghadapi penyakit itu, saudara, dan itu mengubah dia semakin serupa dengan Kristus. Dia bisa menghadapinya, saudaraku. Dia begitu sukacita hidupnya. Beda sekali dengan sebelumnya, saudara. Nah, itu. Saudara, mari. Kita sedang menghadapi masa-masa yang berat, saudaraku. Berbahasa roh. Praktek itu, saudaraku. Tiap hari. Ya, sejak kita bangun pagi. Mari, saudaraku, berdoalah. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus, berdoa dalam roh itu penting sekali, saudara. Itu akan menolong kita bisa melewati masa sukar yang berat ini. Ingat, apapun yang kita akan alami, saudara, yang begitu berat di akhir zaman, Roh Kudus siap menolong kita. Amin, saudara. Jangan takut, ya, Tuhan berjanji, saudara. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, menghadapi masa sukar, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi apapun yang kita sedang hadapi di akhir zaman ini. Justru itu yang kita sedang alami, saudara, akan membawa kita makin serupa Kristus, akan membawa kita, saudaraku, ya, kita akan mengalami yang namanya lebih dari pemenang. Mari, saudaraku, saya tantang saudara terus semangat berdoa dalam roh. Tuhan memberkati saudara.